Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan cara upload soal pada aplikasi Moodle. Untuk mengakses aplikasi Moodle, yang pertama kita harus masuk ke halaman web SMK BIM Jombang. Kita ketikkan SMK BIM Jombang, dan kita masuk ke halaman web SMK BIM Jombang. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih ujian online atau e-learning. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke portal belajar online aplikasi Moodle. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan username dan password masing-masing, dan kita klik masuk. Nah, setelah itu kita akan diarahkan pada halaman kursus overview. Nah, kita pilih mata pelajaran yang kita ajar. Di sini saya mengajar simulasi dan komunikasi digital. Kita klik. Nah, dan di sini kita akan membuat kuis untuk memasukkan soal ujian. Nah, di sini awalnya kita klik hidupkan mode ubah. Nah, setelah kita hidupkan mode ubah, di sini kita klik tambah sebuah aktivitas atau sumber. Dan di sini kita pilih kuis. Maka kita akan diarahkan ke halaman sebagai berikut. Pada halaman menambahkan kuis baru, di sini untuk nama kita ketikkan judul kuis kita, yaitu di sini saya mengisikan penilaian tengah semester genap. Nah, untuk perkenalan ini adalah penjelasan. Nah, ini boleh diisi atau tidak diisi. Kemudian untuk timing ini adalah digunakan untuk mengatur jadwal ujian. Nah, caranya kita bisa mengaktifkan keduanya di sini untuk agar kita bisa mengubah tanggal kuis dimulai dan kapan tanggal kuis diakhiri. Terus jangan lupa kita mengaktifkan time limit di sini. Nah, contoh di sini saya memulai ujian saya pada tanggal 25 Februari dan selesai pada tanggal 25 Februari 2021. Nah, untuk jam mulainya di sini saya memulai dari jam 8.00 dan selesai pada jam 9.30. Berarti di sini saya melakukan pelaksanaan ujian selama 90 menit. Nah, seperti ini. Nah, untuk when time expires ini biarkan saja, tidak usah dirubah ya. Terus kita langsung lanjut ke nilai. Nah, pada menu nilai ini, nilai untuk lulus ini adalah nilai KKM, nilai minimal agar anak didik kita lulus mata pelajaran yang kita ampu. Di sini saya memasukkan nilai KKM saya adalah 60. Kemudian untuk percobaan yang diperbolehkan, ini kita isi 1. Namun, jika nantinya soal ujian ini telah dilakukan dan ada beberapa anak yang belum melakukan ujian ya, kita bisa melakukan remedial. Nah, untuk melakukan remedial, itu kita bisa merubah timingnya terlebih dahulu, kemudian untuk dinilai, untuk percobaannya kita ganti 2. Untuk metode penilaiannya, kita pilih metode penilaian nilai tertinggi. Dan nantinya, jika masih ada beberapa anak yang belum melakukan ujian, nah, kita bisa melakukan remedial ulang lagi. Caranya dengan menambahkan percobaan, menjawab yang diperbolehkan ini, kita tambahkan lagi. Sampai dengan jumlah remedial yang kita lakukan. Nah, nantinya nilainya yang akan diambil adalah tetap nilai yang tertinggi. Setelah itu, setelah kita mengisi dari nama, kita telah mengatur timingnya, time limitnya kapan, terus nilai untuk lulus itu berapa, terus nilai percobaannya berapa. Di sini karena kita untuk melakukan pertama kali, ini kita buat 1 ya. Setelah kita mengatur ini semua, kita simpan dan tampilkan. Maka di sini kita telah membuat halaman kuis atau halaman ujian penilaian tengah semester genap. Namun di sini kita belum memasukkan soal sama sekali. Untuk memasukkan soal, caranya adalah dengan menekan edit kuis. Di sini kita bisa menambahkan soal kita. Nah, caranya dengan menekan tombol tambah. Terus pilih sebuah pertanyaan baru. Di sini kita pilih apakah soal yang akan kita input di sini adalah pilihan ganda atau isai. Karena kita membuat soal ujian untuk penilaian tengah semester, kita memilih soal isai. Kita klik isai, kemudian klik tambahkan. Untuk di sini, untuk nomor soal, di sini boleh diketik soal 1 atau soal 01. Dan untuk teks soal ini adalah soalnya. Di sini saya sudah membuat soal, tinggal kopas saja. Kita pastekan. Dan untuk tanda pengaturan awal ini biarkan defaultnya, jangan diubah. Terus umpan balik kita kosongi, nomor ID ini juga kita kosongi. Dan untuk opsi respon ini kita bisa aturkan pada bagian izinkan lampiran. Apabila soal kita itu mengandung gambar, jadi anak-anak bisa mengupload dalam bentuk gambar, biasanya kan di sini untuk teks mungkin terlalu panjang dan kita membutuhkan perhitungan seperti matematika dibutuhkan untuk tulis tangan. Nah, di situ nanti jawabannya difoto bisa diupload menggunakan file berekstensi JPEG. Nah, di sini kita izinkan lampiran agar anak-anak bisa mengupload jawaban mereka. Di sini kita rubah izinkan lampiran jumlahnya berapa. Contoh di sini saya mengizinkan untuk lampiran jumlahnya adalah 1. Dan selanjutnya kita izinkan di sini jenis lampiran apa yang kita perbolehkan untuk diupload. Terus berapa file batasan yang maksimal yang bisa diupload di aplikasi Moodle ini. Nah, untuk jenis ekstensi kita pilih terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini. Contoh, file yang kita izinkan adalah GIF, JPEG, JPG, dan PNG. Nah, ini kita centang semua. Setelah kita pilih ekstensi yang diperbolehkan, kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, maka ini adalah file ekstensi yang diperbolehkan untuk diupload di sini. Dan untuk template respon ini biarkan saja, terus informasi penilaian ini juga biarkan saja. Setelah kita mengisi soal, kemudian nomor soalnya, kita telah mengatur lampiran yang kita izinkan, di sini kita simpan perubahan.
Dan di sini kita telah membuat satu soal. Untuk menambahkan soal, nah di sini ada dua cara. Untuk bagian atas, di sini jika kita menambahkan, kita akan membuat soal pada satu halaman. Sedangkan jika kita memilih di bawahnya, kita akan membuat soal di halaman yang kedua. Jadi kalau kita pilih yang bagian tambah di bagian atas, ini kita akan membuat soal pada satu halaman saja atau satu lampiran. Sedangkan untuk yang di bawah ini, kita akan membuat soal di beberapa halaman. Nah, kita pilih yang di sini saja, agar soalnya itu bisa diakses di banyak halaman. Kita klik, tambah, dan sebuah pertanyaan baru. Di sini kita pilih isi lagi. Dan klik tambah. Nah, kita buat soal yang kedua. Dan di sini kita copy soal yang nomor 2. Dan kita pastekan. Kemudian, seperti tadi, jika kita membutuhkan ekstensi file, kita bisa aturkan izinkan lampiran jika diinginkan, karena di sini saya tidak perlu menambahkan file, di sini klik tidak. Jadi kita lewati pengaturan untuk opsi respon. Kita langsung simpan perubahan. Nah, di sini kita telah membuat soal atau dua soal pada dua halaman. Di sini kita atur nilainya, karena untuk nilai tertingginya adalah 100, berarti di sini adalah dua soal. Di sini kita edit nilainya. Kita buat 50, karena kita hanya menggunakan dua soal. Dan kita di sini sudah membuat dua soal dengan nilai tertingginya adalah 100. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa memilih penilaian tengah semester di kuis kita. Pada halaman penilaian tengah semester di sini akan tampil pengerjaannya berapa kali yang bisa dilakukan. Di sini adalah 1 kali. Terus untuk pelaksanaan kuisnya dilakukan pada 25 Februari 2021 pukul 8 dan selesai pukul 9.30. Waktu pengerjaan adalah 1,5 jam. Nah, untuk mengecek kuis ini, soalnya bentuknya seperti apa, kita bisa melakukan petinjau kuis sekarang. Kita mulai usaha. Nah, ini adalah gambaran atau bentuk soal yang telah kita buat tadi. Di sini ada dua soal. Yang masing-masing soalnya itu adalah nilainya 50. Di sini adalah tempat untuk mengupload file. Nah, bedanya dengan halaman yang kedua, di halaman yang kedua tadi kita tidak mengatur ekstensi untuk mengupload file yang bisa diupload itu apa. Nah, di sini tidak muncul di bawahnya ya. Jangan untuk di halaman pertama tadi ada halaman untuk mengupload file lampiran. Dalam bentuk ekstensinya adalah gambar JPEG dan gambar PNG. Di halaman 2-nya tidak ada karena di halaman kedua tadi kita tidak mengatur. Nah, sampai di sini kita telah membuat kuis dengan judul penilaian tengah semester dan telah menambahkan soal berjumlah 2. Namun di sini anak-anak belum bisa mengerjakan karena di sini kita juga belum menambahkan pesertanya. Nah, untuk menambahkan pesertanya, di sini kita bisa mengklik gambar orang di sini sebelah kiri dengan judul peserta, kita klik. Nah, dan di sini kita klik enroll. Nah, di sini kita pilih muridnya siapa saja sih yang bisa mengerjakan ujiannya. Kita pilih contohnya saya mengajar kelas 10 nih. Sini tingkat 10 APL, 10 ASKEP, 10 FKK, FKK 2, FKK 1, dan TLM. Nah, di sini saya telah memilih semua tingkatan kelas 10. Kemudian, jika telah selesai, kita klik enroll. Nah, di sini saya nggak berani ngeklik enroll nih, karena nanti takutnya anak-anak bisa mengakses soalnya. Nah, dan kita cukup batalkan saja. Nah, mungkin tutorialnya sampai di sini. Barangkali apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.